Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita Malam. akan membahas tentang kimia lagi. Kita dari kelompok 3 di sini akan berdiskusi lagi tentang soal-soal yang telah diberikan untuk kelompok kita, kelompok 3. Oke, sebelumnya kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk kelompok 3 kita mendapatkan 3 soal. Yang pertama adalah tentang melengkapi kolom medium pada tabel di bawah ini. Lalu nomor 2 adalah tentang percobaan suatu sel volta yang terdapat pada gambar, lalu mencari fungsi katoda dan anodanya. Lalu apakah reaksinya berlangsung secara spontan atau tidak. Lalu nomor 3 adalah jelaskan tentang proses kontak, langkah apa yang harus dilakukan supaya diperoleh SO3 yang maksimal. Oke, kita akan mencoba menjawab dari nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1, pada kolom medium tabel di bawah ini. Zat terdispersinya cair dengan medium gas, maka jenis koloidnya adalah aerosol cair. Contohnya adalah buih. Lalu nomor 2, gas. Zat terdispersi gas dengan medium padatan, maka jenis koloidnya adalah buih padat. Contohnya adalah spon. Silakan lanjut. Oleh Vicky. Dan untuk nomor 3, jenis terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, jenis koloidnya sol padat, dan contohnya asap. Ya lanjut, Vicky. Untuk nomor 3, jenis terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, jenis koloidnya sol padat, dan contohnya asap. Ya, lanjut, Lucky. Silakan. Mic-nya di-unmute dulu. Maaf. Mentega memiliki fase terdispersi berupa zat padat dan medium pendispersian adalah zat cair. Oke, terakhir oleh Faik. Silakan, Faik. Nomor 5, zat terdispersinya padat, medium pendispersi, ada jenis koloid, gel, contohnya mentega. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor 2 tentang percobaan sel volta. Silakan, kalau dibahas oleh Aul. Untuk nomor 2, jawabannya pada gambar tersebut reaksi di anodanya yaitu Zn. Zn dari Zn2+ ditambah 2E. Untuk reaksi di katodanya yaitu Fe2+ ditambah 2E jadi Fe. Nah, untuk mengetahui apakah reaksi tersebut berlangsung spontan, dapat dilihat dari potensial sel yaitu E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, yaitu negatif 0,44 dikurangi negatif 0,76, hasilnya plus 0,32 volt. Karena nilai E0 selnya positif, maka reaksi sel tersebut berlangsung spontan. Cukup. Ya, terima kasih untuk Aulia pembahasannya. Lalu untuk nomor 3 silakan dijawab oleh Hani dan Talia. Silakan. Oke, sebelumnya, proses kotak adalah prosedur teknis yang digunakan untuk memproduksi asam sulfat dengan menggunakan katalisator. Contohnya adalah vanadium, pentoksida, dan silikon dioksida. Proses ini sering digunakan dalam bidang perindustrian, walaupun proses kontak ganda yang lebih menguntungkan dan ramah lingkungan juga telah dikembangkan.
Sebelumnya, proses yang digunakan untuk memproduksi asam sulfat adalah proses ruang timbal dan proses vitriol. Lalu, pertama-tama, sulfur dioksida diproduksi dengan membakar sulfur. Udara yang dibutuhkan untuk pembakaran harus dikeringkan terlebih dahulu untuk menghindari korosi dan deaktivasi katalisator oleh asam sulfat atau asam sulfit. S8 ditambah 8O2 menjadi 8SO2. Dan sigma H sama dengan min 297,03 kilojoule. Pembakaran sulfur dilakukan dengan kelebihan udara di dalam sebuah tungku dengan bahan yang tahan suhu tinggi hingga campuran gas mencapai sehingga 10 hingga 11% sulfur dioksida. Setelah pembakaran, gas harus didinginkan hingga suhu 410 hingga 440 Celcius untuk persiapan oksidasi katalitis dalam langkah berikutnya. Sulfur dioksida dapat juga diperoleh dengan membakar biji yang mengandung sulfit. 4 FeS2 ditambah 11O2 menjadi 2 Fe2O3 ditambah 8 SO3. Sulfur dioksida yang telah dihasilkan lalu bereaksi dengan oksigen dalam reaksi setimbang dengan bantuan dari katalisator platina atau vanadium di atas gel silikon SiO2 dan hasilnya adalah sulfur trioksida. Selanjutnya akan dilanjut oleh Thalia. Saya melanjutkan 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Delta H sama dengan min 197,96 kilojoule per mol pangkat 3. Sulfur trioksida yang diperoleh lalu bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat. SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4. Delta H sama dengan min 176,6 kilojoule per mol pangkat 3. SO3 memiliki kelarutan yang lebih tinggi di dalam H2SO4 daripada air. Dari sini asam disulfat dapat dihasilkan. SO3 ditambah H2SO4 menjadi H2S2O7. Asam ini kemudian dapat direaksikan dengan air untuk memperoleh kandungan asam sulfat yang 2 kali lebih besar. H2S2O7 ditambah H2O menjadi 2H2SO4. Perlu dicatat bahwa suhu reaksi sulfur dioksida dengan oksigen harus berada di bawah ambang batas 400 sampai 600 derajat Celcius. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menjawab soal-soalnya. Semoga semuanya benar ya. Oke, terima kasih untuk semuanya untuk waktunya yang sudah menyediakan waktunya sebentar untuk berdiskusi malam hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga ada ilmu yang bisa diambil. Salam akhir dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.